Hai, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dan ini merupakan topik lanjutan dari pertemuan sebelum PTS, yaitu membahas tentang darah dan golongan darah. Pada pertemuan sebelumnya, kita tahu bahwa darah itu terdiri dari dua bagian, ada cairannya dan sel-sel darah. Nah, yang kita bahas hari ini adalah lanjutannya, yaitu nanti ada organ berikutnya, serta gangguan dan penyakitnya. Nah, untuk mengingatkan saja, kamu bisa buka buku kamu di halaman 146 sampai 158 ya. Dan setelah mempelajari ini, Miss harapkan kamu semakin mampu untuk memahami tentang sistem pada peredaran darah manusia dan memahami mengenai yang namanya kelainan serta gangguan pada penyakit sistem peredaran manusia. Oke. Pernahkah kamu mengalami luka? Pernahkah kamu memperhatikan luka yang keluar itu apakah menetes atau memancar dengan deras? Seberapa besar lukanya? Oke, kita akan bahas nanti di sini. Nah, yang pasti untuk sistem peredaran darah manusia yang akan kita bahas nanti organnya yang berikutnya. Kemudian nanti akan ada nanti yang namanya gangguan dan penyakitnya. Oke, organ yang akan dibahas. Pertama, jantung dan pembuluh darah. Jantungnya itu sendiri. Oke, di sini jantung nanti berfungsi sebagai pemompa darah, baik memompa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh ataupun organ tubuh lainnya, atau menerima darah dari organ tubuh yang lainnya menuju ke jantung. Nah, nanti jumlahnya yang satu ini dengan jumlah ruangan adalah sebanyak 4, yaitu 2 serambi, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, untuk posisinya ini adalah di rongga dada di sebelah kiri, cenderung ke tengah. Nanti ada istilah sistol dan diastol, yaitu kondisi di mana bilik menguncup ataupun mengkerut semaksimalnya untuk memompakan darah menuju ke organ-organ tertentu. Sedangkan serambi nanti akan mengalami relaksasi maksimal. Ini biasa disebut juga dengan diastol. Nanti adalah kondisi di mana dia menerima darah dari organ-organ tubuh lainnya. Nah, untuk apa nanti akan lanjut ke mekanisme peredaran darah. Oke, sudah paham ya? Kalau masih belum paham bisa cek di kolom komentar. Oke, kita bahas tentang pembuluh darah. Nanti ada dua macam. Pembuluh arteri atau pembuluh keluar, itu arah alirannya keluar dari jantung. Pembuluh darah vena, pembuluh darah balik, yaitu kondisinya darah menuju ke jantung. Tadi sesuai dengan skema ya. Nanti penghubungnya ada kapiler darah. Nah, kapiler darah itu adalah nanti kita akan bahas lagi. Yang pasti untuk perbedaan antara arteri sama vena bisa kamu cek di halaman 148. Yang akan kita bahas itu mengenai katupnya, posisi warnanya, arah aliran, dinding, dan kondisi pancaran darah ketika terluka. Oke, kita bahas pertama tentang arteri, adalah pembuluh darah yang darahnya itu menuju keluar dari jantung. Dan ini berdindingkan tebal dan elastis. Lalu, jika kamu ingin merasakan denyutan jantungmu, bisa kamu meraba dengan mencari pembuluh arteri. Ketika arteri ini putus atau luka, maka darah yang keluar itu adalah memancar dengan deras. Kemudian, di mana posisi katupnya hanya satu di pangkalnya saja. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang vena. Vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Maka ketika menuju ke jantung dari organ tubuh yang lainnya membutuhkan alat bantu berupa katup yang banyak di sepanjang pembuluh darahnya. Oke, supaya darah itu bisa menuju ke jantung, apalagi kalau darahnya berasal dari kaki. Lalu dindingnya tipis. Ini ya. Denyutannya tidak terasa. Kalaupun terjadi luka atau pembuluh darah venanya putus, maka darah akan menetes. Penghubung mereka ada tadi yang disebutkan dengan kapiler. Kapiler ini nanti hubungannya ke jaringan tubuh yang lainnya, merupakan pembuluh darah yang terhalus dari masing-masingnya. Oke, itu dia untuk perbedaan arteri sama vena. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang mekanisme peredaran darah. Kondisi di mana darah beredar melalui pembuluh darah itu dibilang dengan peredaran darah tertutup, dan
tidak melalui pembuluh darah itu dibilang dengan peredaran darah terbuka. Nah, kalau untuk peredaran darah terbuka nanti dia terdapat pada pembuluh limfa atau limfe, si pengangkut zat lemak. Dan ini nanti terdapat juga sel darah putih ya untuk peredaran darah terbuka. Sedangkan peredaran darah tertutup inilah yang akan kita bahas. Nah, untuk peredaran darah besar ini tujuannya adalah ke seluruh tubuh. Peredaran darah kecil ini adalah tujuannya menuju ke paru-paru karena jaraknya terpendek dan posisinya terdekat dengan jantung adalah paru-paru. Oke, misalkan pahami satu saja, maka nanti kamu akan paham untuk yang satu lagi. Misalkan peredaran darah kecil. Oke, kita bahas tentang jalurnya ya. Miss sarankan cuman pahami satu. Tadi Miss bilang apa? Peredaran darah kecil ya. Nah, jalurnya. Bilik sebelah kanan nanti akan memumpahkan darah yang mengandung gas karbon dioksida atau darah kotor itu menuju ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru. Nah, nanti darah yang mengandung karbon dioksida itu nanti akan dibawa ke paru-paru, terjadi pertukaran gas hingga sistem pernafasan, lalu lanjut masuk membawa gas oksigen dengan bantuan dari pembuluh vena pulmonalis menuju serambi sebelah kiri. Lalu darah yang mengandung oksigen yang banyak ini nanti akan berlanjut pemompaannya ke seluruh tubuh lain. Oke, kita akan bahas tentang peredaran darah besar. Serambi sebelah kiri menuju ke bilik sebelah kiri, aorta atau arteri tubuh atau arteri kafah tubuh, ini organ atas dan organ bawah. Terus nanti akan membawa gas karbon dioksida hasil metabolisme tubuh menuju ke jantung dengan bantuan vena tubuh atau vena cava. Nanti akan diterima oleh pembuluh darah dan dibawa ke yang namanya serambi sebelah kiri. Nah, tadi peredaran darah besar. Oke ya. Berikutnya kita lanjut ke gangguan dan penyakit, yaitu hemofilia merupakan penyakit terpaut kromosom X dan ini merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk proses penutupan luka, membutuhkan waktu yang lebih lama walaupun luka yang keluar itu adalah kecil. Anemia sel sabit bentuk abnormal dari si eritrosit yang seharusnya bikonkav atau cekung di bagian tengah menjadi bentuknya kayak sabit. Dan ini akan mempengaruhi proses pengangkutan gas baik oksigen maupun karbon dioksida. Berikutnya, jantung koroner, kita sudah pasti paham, adalah proses penyumbatan dari pembuluh arteri. Dan penyumbatan ini bisa terjadi di jantung, bahkan ada juga yang di otak. Maka nanti ujung-ujungnya akan menyebabkan stroke. Nah, penyumbatannya itu disebabkan oleh kalau zat lemak, nama penyakitnya adalah aterosklerosis. Kalau zat penyumbatnya adalah kapur, zat kapur, berarti arteriosklerosis. Leukemia, ini merupakan kondisi di mana sel darah putihnya lebih dari 12.000 sel per tetes darah, yaitu hemofilia. Penyakit terpaut kromosom X ini ditandai dengan kesulitan untuk menutup luka walaupun yang kecil. Bahkan dia membutuhkan tenaga medis untuk menghentikan luka yang kecil tersebut karena bisa menyebabkan kehabisan darah yang maksimal. Terus anemia sel sabit, ini adalah kondisi di mana bentuk eritrositnya abnormal ya, yang tadinya bikonkav, cekung di bagian tengah menjadi bentuk sabit. Nah, efeknya lagi adalah kemampuan untuk pengangkutan gas akan terganggu. Kemudian terakhir adalah jantung koroner. Ini adalah penyumbatan di arteri dan bisa mengkakukan kerja dari arteri. Kalau pengkakuannya itu disebabkan plak yang bernama lemak bernama aterosklerosis. Kalau zat kapur, arteriosklerosis. Leukemia adalah kondisi dibilang dengan kanker darah. Jumlah sel darah putihnya itu lebih dari 12.000 sel per tetes darah. Dan ini kondisi yang abnormal. Kalau misalnya normalnya kita lagi sakit adalah maksimalnya 10.000 sel per tetes darah, sekitaran segitu. Tapi kalau ini sudah melebihi. Efeknya apa? Dia nanti bisa memakan sel darah yang lainnya, terutama sel darah merah. Berikutnya kita bahas tentang anemia, kondisi di mana sel darah merah kurang dari 3 juta sel per tetes darahnya atau jumlah kepingan hemoglobin kurang dari 8 kepingan per sel darah merah. Dan ini nanti ditandai dengan yang paling terkenal adalah lemas, tidak fokus,
wajahnya pucat. Ini yang paling terkenal. Nanti efek yang berikutnya nanti akan mual, pusing, dan gampang lelah. Oke, jika ada yang kurang mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like video dan kerjakan tugas dengan jujur dan tepat waktu. Terima kasih.